Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the creep. The wind is howling like this whirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I've tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do, to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go, let it go. I'm one with the wind and sky. Let it go, let it go. You'll never see me cry. Here I stand, and here I stay. Let the storm rage on. Crystallizes like an icy blast. I'm never going back. The past is in the past. Let it go, and arise like the break of dawn. Let it go, that perfect girl is gone. Here I stand in the light of day. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. Assalamualaikum, halo, namaku Karina Ramadhani, umurku 12 tahun. Aku mempunyai 5 anggota keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang membuatku bahagia, cinta dan kasih sayang orang tuaku. Harapanku semoga aku diberi kesembuhan dan teman-temanku juga. Cita-citaku, aku ingin menjadi seorang pelukis. Yang aku ingin lakukan di masa mendatang adalah aku akan belajar dengan lebih giat agar menjadi orang yang sukses. Aku ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, dan bangsa. Tokoh yang aku sukai atau kagumi adalah B.J. Habibie. Ini gambar-gambar yang aku buat. Bunga, burung, kuda. Terima kasih.
kasih kami Taufan. Melakukan yang terbaik. Nama aku Kois Dede. Aku ada dua, namanya Saha dan Khalid. Aku suka nasi padang, Indomie, sate ayam yang membuat kebahagiaan saat habis libur. Harapan aku cepat sembuh, bisa sekolah dan bisa jalan-jalan sama Umi, Abi, Dede. Cita-citaku dokter, aku harus rajin belajar supaya pintar dan jadi dokter. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi adik-adik Taufan. Selamat pagi kakak-kakak MMN 68 dan Bapak dan Ibu, para dosen PPM, dan juga kemudian para pengurus dari Yayasan Taufan dan juga teman-teman semua. Selamat pagi, terima kasih ya sudah join, sudah bergabung hari ini di acara Sabtu dengan Taufan. Nah, perkenalkan saya Kamira, panggil aja Kakak Mira, meskipun ini kayaknya teman-teman saya akan pada komplain, kok mau minta dipanggil kakak sih, tapi gimana ya, saya langsung auto perasaan ingin jadi kakak gitu ya, kalau misalkan tadi dengar cerita dari teman-teman dari anak-anak Taufan gitu. Nah, pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu yang sebesar-besarnya ini buat Karina sama Kais yang tadi membuka acara ini gitu ya. Tadi Karina cerita mau jadi pelukis gitu ya, punya cita-cita jadi pelukis. Terus kemudian tadi tunjukin gambar-gambarnya. Waduh, bagus banget. Kamira belum tentu bisa nih Karina, dan Kamira kagum banget sama Karina gitu ya. Terus kemudian juga tadi Kois bilang, aduh sukanya sate ayam. Kamira langsung, wah iya bener, Kamira juga suka banget sama sate ayam gitu ya. Terima kasih Karina dan Kais sudah sudah mau bercerita, sudah mau berbagi kepada kami hari ini, dan juga terima kasih buat teman-teman, buat anak-anak lainnya dari Taufan, semua anak-anak hebat dan semuanya mengirimkan cerita tentang dirinya, harapannya dan cita-citanya. Karena hari ini memang kita acaranya kita acara hari ini adalah acara dengan anak-anak dari Taufan gitu ya, termasuk juga bapak dan ibunya. Hari ini ada apa aja sih? Hari ini ya nanti kita akan ada pengumuman lomba bercerita yang kemarin teman-teman anak-anak Taufan sudah lakukan ya. Jadi nggak sabar ya nunggu siapa sih yang jadi pemenangnya gitu ya. Terus mungkin juga bagi bapak dan ibu yang nggak ikutan lomba, karena lombanya cuma buat anak-anak gitu ya, yang nggak ikutan lomba, teman-teman MMM 68, kemudian bagi teman-teman yang ikutan nonton juga hari ini, yang which is katanya pada pingin nonton gitu ya, pada pingin tahu ceritanya anak Taufan gitu. Nah, buat teman-teman yang ikut, memang nggak bisa ikutan lomba cerita karena buat anak-anak gitu ya. Tapi dari ini juga ada seminar yang luar biasa banget gitu ya. Kamira alhamdulillah walaupun sudah menjadi ibu selama 11 tahun, berasa tetap kurang, tetap harus belajar gitu ya. Nah, hari ini mendapat kesempatan juga, hari ini senang sekali untuk belajar dari salah satu autor yang Kamira sangat kagumi gitu ya, namanya Kak Kiki. Nanti beliau akan membawakan seminar mengenai bagaimana membangun cita-cita dan meraih harapan melalui seni rupa gitu ya, which is itu adalah salah satu ekspresi diri selain bercerita. Nah, selain dari Kak Kiki juga nanti bercerita, nanti kita juga akan dihibur hari ini. Nah, ini hiburannya luar biasa banget gitu ya, luar biasa banget oleh teman Kamira, namanya Kak Harli dan Kak Ivan dan Kak Ihan. Ini nggak sabar banget Kamira juga mau lihat
Kamira juga belum lihat gitu ya, tapi Kamira nggak sabar banget. Katanya sih Kak Harli sama Kak Ihan ini akan melakukan storytelling. Nah, nanti kita juga sama-sama saksikan ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke acara berikutnya nih, adik-adik dan juga bapak dan ibu, ya nggak lengkap rasanya kalau misalkan acara kita belum dibuka gitu. Acara kita belum dibuka karena kami penyelenggara acara ini adalah mahasiswa dari PPM MMA, mahasiswa manajemen eksekutif angkatan 68. Nggak lengkap rasanya kalau tidak dibuka dari para dosen tercinta kami di mata kuliah kepemimpinan. Jadi sekarang kita akan mulai dengan opening dulu dengan kata sambutan dari dosen kakak ya. Oke, kepada Ibu Dwi Idawati dipersilahkan. Masih mute Ibu, mohon maaf. Kita pakai bajunya merah ya. Iya Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, juga pada para peserta MM Eksekutif ya, Angkatan 68, juga Yayasan Taufan ya Mbak Mira ya, betul ya? Bu, betul. Yayasan Taufan dan juga komunitas Taufan ya. Juga anak-anak yang cantik-cantik sudah mandi ya, cantik dan ganteng. Wah, udah mandi ya, mau dengerin cerita-cerita ya, atau apa nih, seminar atau apa? Nanti kita ikutin aja ya acaranya ya. Iya. Ya, puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat-sehat untuk ikut beraktivitas ya, beraktivitas namanya apa tadi? Sabtu dengan Taufan gitu ya? Iya Bu, betul. Ya. Ini apa, ada tagline-nya ya, let's encourage the heart gitu ya? Ya betul Bu. Oke, wah keren nih ya acaranya ya. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari peserta atau mahasiswa eksekutif angkatan 68 ya, dengan komunitas Taufan. Dan acara ini juga merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepemimpinan. Karena kita tahu ya, pemimpin itu tidak selalu harus ada di belakang meja atau duduk diam di dalam kantor gitu ya, tapi juga perlu sekali-kali atau seringkali terjun ke masyarakat, melihat apa yang terjadi di masyarakat, terutama untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita semua, ya, atau mengasah perasaan atau hati kita. Jadi seringkali peserta MM itu mengatakan ini adalah proyek hati gitu ya. Jadi mengasah hati kita untuk lebih tajam melihat situasi atau kondisi masyarakat di sekitar kita. Saya nggak berpanjang lebar ya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, menyenangkan, fun gitu ya, happy ya, dan bisa memberi manfaat bagi kita semua, terutama untuk buat peserta MMA nih ya. Semoga hatinya lebih peka terhadap masyarakat yang ada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi Idawati. Bu, benar sekali. Ini belum mulai acara aja dari kemarin ngeliatin videonya anak-anak Taufan. Waduh, kayaknya langsung teman-teman, wah alhamdulillah kita bisa ketemu dengan anak-anak Taufan, dengan Yayasan Komunitas Taufan. Karena ternyata kita mungkin berpikirnya, oke, apa yang kita bisa berikan, kita bisa kontribusikan kepada anak-anak Taufan. Tapi ternyata justru kami menerima lebih banyak, Bu, gitu. Kita menerima lebih banyak. Apa? Menerima bagaimana kita diingatkan untuk selalu bersyukur, untuk menjadi kuat, dan juga bagaimana istilahnya ternyata mungkin sedikit yang kami lakukan itu ternyata bermanfaat bagi teman-teman, bagi anak-anak Taufan. Jadi terima kasih Bu untuk mata pelajaran ini. Keren, luar biasa banget Bu. Insya Allah, ya, alhamdulillah. Nah, tapi acara hari ini Ibu juga bisa terlaksana berkat kerjasama yang baik dengan Yayasan Taufan, dan ini saya terus terang kagum sekali dan luar biasa sekali. Ini
yayasan bisa berdiri. Pasti perjuangannya tidak mudah gitu ya, tapi sangat menginspirasi sekali dan rasanya tidak lengkap kalau hari ini kita juga tidak mendapat sambutan dari komunitas Taufan. Nah, ini ada founder dan ketua yayasan dari komunitas Taufan, yaitu Ibu Yeni Dewi Mulyaningsih. Jadi silahkan kepada Ibu Yeni untuk memberikan sambutan. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih yang terhormat Ibu Dwi Indawati. Terima kasih teman-teman dari PPM Manajemen ya, dari PPM School, yang tercinta, anak-anak tersayang, dan juga relawan Yayasan Komunitas Taufan. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sangat bersyukur karena takdir yang mempertemukan kita untuk setiap kebaikan yang insya Allah akan terus mengalir untuk kita semua dan terutama juga untuk anak-anak kita tercinta. Bismillah, semoga ini adalah semangat yang terus akan memacu mereka semua bersama dengan orang tuanya bahwa setiap perjuangan selalu ada jalannya. Dan di setiap perjalanan itu ada proses, di mana prosesnya kita akan bertemu dengan banyak orang-orang baik yang akan mendorong semua, membantu, menguatkan perjuangan anak-anak tercinta. Terima kasih, semoga acara ini lancar, dan alhamdulillah semua yang hadir, anak-anak, ibu-ibunya juga semuanya, mereka sangat senang sekali bagaimana kakak-kakak dengan idenya yang sangat luar biasa bisa mengeluarkan sedikit apa yang mereka rasakan. Dan itu adalah jujur dari anak-anak kita semua. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk semuanya, untuk acara ini, untuk semangat yang luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Ibu Yeni, aku langsung terinspirasi dan tersentuh banget. Ini jadi mohon maaf, ini nggak biasanya Bu. Saya kayaknya puluhan tahun nge-MC, baru kali ini kayak lihat anak-anak Taufan, lihat perjuangan Ibu, lihat cerita Ibu, dan bahkan tadi dari perkataan Ibu itu kayak tersentuh banget. Terima kasih Bu sudah mendirikan Yayasan Taufan dan bisa berkenalan hari ini dengan kami. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Oke, ini biar sambil saya ngelap mata gitu ya. Jadi kita nonton lagi nih. Ini salah satu yang menginspirasi saya juga ya. Cerita dari Mutia. Kita nonton videonya dulu. Silakan. Tuh kan. Assalamualaikum Mutia. Waalaikumsalam. Oh, ini namanya siapa sih nama lengkapnya? Mutia Lasipa. Umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Mutia udah sekolah belum? Udah dong. Udah. Besok. Kemarin. Besok sekolah. Kemarin. Oh. Besok. Mutia, cita-citanya apa sih? Dokter kulit. Oh, Mutia mau jadi dokter. Iya dong. Emang kenapa pengen jadi dokter? Nyembuhin orang. Oh, pengen nyembuhin orang, pengen nolongin orang gitu. Iya. Oh, Mutia itu gak punya hobi nggak? Hobinya apa? Ya selawatan. Oh, sholawatan. Bisa Mutia sholawatannya? Iya, tapi sama Oh, pakai lagu. Coba ayo puter lagunya. Oke. Oh, Mutia mau pakai lagu. Ayo sok, gimana sih? Tangannya gimana? Dua dong tangannya. Gimana tangannya dua? Nih kan satu dijadikan. Ayo tuh. As-subahu bada min qawwatihi walai mudaja min qawwatihi. As-subahu bada Coba lihat. min qawwatihi walai mudaja wirohi Allah.
Allah 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 ya Allah 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 ya Allah as-subahu bada min quwwatihi walai mudaja mirafaratihi as-subahu bada min quwwatihi walai mudaja mirafaratihi Allah 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 Karomi wan wani ali hadil umami bisyariatihi Mutia ya? Udah. Oh, udah selesai. Mutia, terima kasih banyak ya buat selawatannya. Mudah-mudahan Mutia cepat sembuh ya. Amin. Mudah-mudahan Mutia udah nggak usah ke rumah sakit lagi gitu karena dokter. Mudah-mudahan Mutia sehat selalu ya. Ya. Oh ya. Assalamualaikum Mutia. Waalaikumsalam. Dadah. Ya, dadah Mutia. Terima kasih Mutia sudah mau bercerita dan mau sharing. Dan tadi salawatannya indah sekali, luar biasa Mutia, hebat. Nah, ini mungkin kalau misalkan tadi saya menyampaikan kami dari MME 68 dari kelompok 1, kami sangat tersentuh dengan perjuangan dan kisah dari anak-anak Taufan. Makanya kami mencoba untuk mengumpulkan support dan mengumpulkan dana apa yang kami bisa berikan dan kontribusikan kepada Yayasan Taufan gitu ya. Jadi dengan itu kami mengumpulkan beberapa sponsor untuk membuat acara hari ini bisa terwujud. Ada dari SIM Group, ada dari Adikarya, PLN Batubara, dan juga Krakatau Bandar Samudra. Dan terima kasih juga hari ini kita juga didukung oleh media Indonesia. Ini media yang meliput kita hari ini dan juga kemudian akan ditayangkan untuk berita. Jadi terima kasih kepada para sponsor dan atas donasi dari sponsor ini kami bisa memberikan sedikit gitu ya kepada Yayasan Taufan dan semoga ini bisa bermanfaat. Ini waktu itu sudah diserahkan donasinya. Jadi ada dari rekan kami yaitu ini yang agak cabi, Ko Surya namanya gitu ya. Ini beliau yang berjuang untuk mengumpulkan sponsor dan selalu menghubungi Yayasan Taufan. Juga mungkin mohon maaf Ibu Yeni, Mbak Nana, Ibu Dewi, Bu Yeni Dewi dan Mbak Nana mungkin kalau selalu dikontak terus sama Pak Surya gitu ya untuk memastikan acara lancar. Terus kemudian juga di sana tuh ada yang ganteng banget di ujung itu namanya Kak Wisnu. Nah, Kak Wisnu ini yang selalu semangat dan selalu memberikan ide-ide kepada kelompok kami bagaimana kami bisa berkontribusi kepada Yayasan Taufan. Dan bahkan saat ini rekan kami yang kebetulan memang mendapatkan tugas offline di luar sana jauh ya. Jadi kita nih berempat lagi kumpul nih hari ini
di Kebagusan, Jakarta Selatan, tapi ada salah satu rekan kami yang namanya Pak Wahyu yang sedang di Bandung gitu ya, dan beliau memang bertugas jauhan dari kami sehingga bisa memastikan acara online ini berjalan lancar. Saat ini pun gitu ya, tadi pagi Kak Wahyu bercerita bahwa aduh apa yang kita bisa berikan lebih lagi. Jadi saat ini Kak Wahyu sedang mengumpulkan lagi donasi sehingga kami bisa memberikan donasi kembali kepada komunitas Taufan. Semoga di akhir acara ini kita bisa mendapatkan kabar baik. Nah, ini adalah foto tadi, foto penyerahan untuk donasi. Bentuk donasinya salah satunya adalah kursi roda yang saya terharu banget nih, katanya anak yang mendapatkan kursi roda akhirnya sudah bisa duduk tegak ya. Jadi ini salah satu yang luar biasa. Alhamdulillah, semoga bermanfaat gitu ya yang sedikit donasi yang kami berikan. Nah, kemudian kita akan lanjut ke acara berikutnya. Ini mungkin dari tadi kan anak-anak gitu ya, anak-anak. Nah, buat Bapak dan Ibu ya yang menjadi orang tua dari anak Taufan, terus kemudian juga teman-teman dari MM68 yang juga join di sini gitu ya. Yuk kita sekarang merefresh dan belajar sedikit untuk menjadi orang tua melalui sebuah seminar nih ya, sebuah seminar yang menurut saya luar biasa gitu ya. Kalau kita berbicara cita-cita, ini bukan hal yang gampang gitu. Sudah banyak orang yang mungkin selalu bertanya, aduh saya mau jadi apa gitu ya. Bahkan mungkin sampai kita dewasa pun kita selalu berpikir, oke, jalan saya kemana, masa depan saya seperti apa gitu. Nah, tapi luar biasanya sebenarnya ada banyak cara untuk kita membangun dan mendesain masa depan. Nah, ini mungkin adalah sedikit ilmu bagi kita para orang tua dan juga bagi teman-teman, bagi anak-anak yang mau mendengarkan bahwa ternyata bisa loh mendesain masa depan itu melalui ekspresi dari diri kita. Salah satunya adalah melalui seni rupa. Nah, saya di sini sudah ditemani, tring, kameranya coba diganti. Tring, nah luar biasa, keren loh. Ya, saya sekarang, ini kamera sekarang sudah bersama dengan Kak Kiki. Nah, Kak Kiki Raihan ini ya teman-teman, itu adalah seorang penulis buku. Kamira kenalnya pertama kali adalah seorang penulis buku. Salah satu novel favorit Kamira yaitu judulnya Lingkar yang Merah-Merah, kayak gitu juga ya Kak Kiki ya. Nah, lucu banget, seru banget novelnya dan tersentuh banget gitu ya, karena Kamira suka banget baca gitu. Nah, tapi ternyata Kak Kiki ini juga adalah guru seni rupa dan juga sekarang dia adalah pelukis juga ya Kak Kiki ya. Bahkan ini scarf-nya itu meraki ini ya dari desain sendiri ya? Iya, ini lukisan sendiri yang di print jadi scarf. Oke. Ini Kamira cek sound dulu. Sudah oke, kesinian lagi. Oh, oke. Udah oke. Berarti ini lukis sendiri Kak Kiki? Iya, betul. Ini lukis sendiri Kamira. Ah, lucu banget. Lucu banget. Ini gambarnya kayaknya ocean gitu ya Kak Kiki ya? Iya, karena saya suka laut. Kemudian ini juga waktu itu dibuat dengan niatan menjaga kebersihan laut. Oke. Aduh, aku sebenarnya juga suka laut banget Kak Kiki. Tapi hari ini aku lebih suka Kak Kiki. Oh, ya. Oke, Kak Kiki silakan untuk materinya dibawakan. Mungkin bisa dimulai dengan perkenalan sedikit lagi Kak Kiki. Kayaknya masih pada pingin tahu nih, gitu kan? Oh iya, selamat pagi semuanya. Senang sekali, alhamdulillah bisa hadir di sini sama adik-adik, sama para orang tua dan teman-teman lainnya sekalian. Perkenalkan, nama saya Kiki, biasa dipanggil Kiki Raihan gitu ya. Saya mengajar seni rupa untuk sekolah dasar sudah selama 16 tahun. Kemudian saya juga sudah menulis 4 buku. Salah duanya ya, bukan salah satunya, salah duanya itu mengenai pengalaman saya mengajar. Kemudian juga mengenai perjuangan orang tua menerima anak yang disleksia. Okay. Selain itu saya juga berkarya misalnya melukis dan membuat berbagai fashion apparel. Oke, saat ini saya juga sedang terlibat dalam pembaruan kurikulum Kamira gitu. Jadi negara itu Indonesia alhamdulillah mereka mulai menyadari kenapa sih penting banget untuk kita tuh belajar seni gitu. Jadi nanti ke depannya itu
seni dan olahraga penjas ya itu tidak hanya menjadi semacam pelajaran tambahan atau tempelan seperti yang selama ini terjadi, tapi seni dan penjas itu akan menjadi pelajaran yang memberi dasar untuk semua pelajaran lain. Gitu. Nah, kenapa sih kok seni ini penting banget ya, teman-teman orang tua sekalian? Kalau di dalam saya tuh baca buku bagus sekali, judulnya A Whole New Mind, yang menulis tuh Daniel Pink. Jadi di The Whole New Mind ini diceritakan bahwa kita nih, bukan diceritakan ya, disampaikan bahwa kita ini sedang mengalami pergeseran zaman, Kamila. Jadi yang dulunya kita itu berangkatnya dari masyarakat agrikultur ya, bertani gitu ya, bercocok tanam, berkebun, beternak. Nah sekarang kita berpindah nih, terus sudah berpindah lagi menjadi masa industrial age. Itu mungkin sekitar tahun-tahun abad-abad 17-18 ya. Pas kereta api ditemukan ya. Iya, mesin uap mulai ditemukan gitu, mesin cetak ditemukan, itu industrial age. Kemudian pindah lagi nih masa yang sekarang kita sedang jalani, ini nih namanya knowledge age. Gitu. Jadi masa informasi dan pengetahuan. Nah, di sini nih yang banyak berperan adalah mereka-mereka yang menguasai informasi. Gitu. Dan kita sedang akan berpindah lagi. Udah pindah lagi Kak. Iya, sedang memasuki masa perpindahan, yaitu masa conceptual age gitu. Kenapa berpindah lagi nih? Jadi kalau saat ini tuh ada 3 faktor terbesar dari perubahan itu sendiri. Kalau di bahasa Inggris namanya 3A ya, abundance, kelimpahan, Asia, benua Asia, sama automatization ya, otomatisasi. Jadi yang abundance ini maksudnya begini, saat ini di dunia semua orang tuh punya banyak pilihan produk. Yes, betul. Ya, semua orang banyak pilihan produk. Kita ingin mobil, ada banyak sekali merek. Mau HP, ada banyak sekali merek. Terus mungkin tadi ada kursi roda, ada banyak sekali merek. Dari yang termurah sampai yang termahal, dari yang mungkin masih tradisional sampai yang mungkin sudah ada mesin-mesin penunjangnya ya. AI-nya ya, katanya. Ada AI-nya. Nah, kemudian yang kedua itu Asia. Kenapa kok benua Asia? Karena sekarang apa-apa bisa dialihdayakan, di outsource. Waduh. Ya, jadi bentar lagi. Jadi orang mencari tenaga kerja termurah. Betul. Tenaga kerja termurah. Bagaimana mencari tenaga kerja yang bagus dan murah? Kayaknya Asia, karena kebanyakan akhirnya orang mengalihdayakan industrinya tuh ke Asia. Karena di Asia populasinya banyak, kemudian jadi tenaga kerja lebih banyak dan lebih murah. Kemudian yang terakhir itu otomatisasi. Otomatisasi itu maksudnya sekarang udah banyak sekali pekerjaan yang digantikan oleh mesin atau teknologi. Misalnya gitu, taruhlah yang paling dekat ya, apa itu namanya, di gerbang tol. Di gerbang tol kita udah jarang nih ketemu sama petugas tol, karena akhirnya digantikan oleh mesin gitu. Atau misalnya dulu banyak angkot, sekarang udah jarang, tapi digantikan oleh kombinasi mesin dan manusia. Betul. Misalnya ada taksi dan ojek online, kemudian ada MRT. Jadi apa sih yang bisa bikin kita ini stand out dan survive? Nah, disitulah seni masuk sebagai jawaban. Seni ini ada macam-macam sebenarnya Kak Mira, dan seni rupa tuh hanya salah satunya. Cuma memang kenapa? Karena saya guru seni rupa ya. Menurut saya seni rupa itu perannya sangat besar, karena kita apa-apa tuh nggak lepas dari visual. Betul. Misalnya adik-adik nih, saya pengen banget makan kue yang itu. Kenapa? Oh, karena iklannya menarik, karena tampilannya bagus, kemasannya bagus, gitu. Jadi segala sesuatu tuh dikemas secara visual. Bahkan kita mau memilih pemimpin pun, kan kita nggak pernah ketemu mereka.
paling gampang dari visual. Iya, Misalnya banyak tampilannya. spanduk, Iya, iya. mereka membuat citra tertentu dengan Iya, warna iya. tertentu seperti itu. Jadi disitulah penting banget gitu ya. Kemudian apa namanya? Jadi di seni ini mengaktifkan otak kanan kita. Nah, otak kanan ini berkaitan erat dengan fungsi-fungsi apa ya namanya kreativitas. Kreativitas dan apa namanya empati, simpati dengan orang lain. Nah, itu semua ada di otak kanan. Kalau otak kiri itu yang berhubungannya dengan logika, dengan apa ya, dengan sesuatu yang terbiasa, dengan hafalan, sistem gitu. Mana yang lebih bagus? Tidak ada yang lebih bagus. Dua-duanya ya, Dua-duanya. bagus. Ya. Nah, tapi memang kalau di Indonesia kita itu masih lebih fokus ke otak kiri. Ke otak kiri, pengembangan otak kiri, tidak mengembangkan otak kanan juga. Nah, ini saya senang banget kemarin diundang gitu ya dari pemerintah. Jadi guru-guru seni ini dikumpulkan, jadi kita merumuskan gitu. Kenapa sih pas banget? Kenapa sih kok seni ini penting? Sebenarnya bukan hanya seni rupa ya, cuma karena pengalaman sebagai guru seni rupa, saya masuknya dari seni rupa. Jadi gini, di conceptual age nanti itu dia tuh sifatnya high touch dan juga high concept gitu. Tidak lagi semua orang udah menguasai informasi sepertinya. Tapi apa yang membuat mereka stand out itu adalah empati. Itu high touch, empati, bagaimana saya bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Gitu. Jadi membayangkan bagaimana posisi dia sebagai orang lain. Kak Kiki tapi bukan baper kan, bawa perasaan gitu. Oh, bukan. Terlalu berasa gitu dikit-dikit. Misalnya gitu. Nih kayak seperti tadi ya, ketika melihat bagaimana semangatnya adik-adik komunitas Taufan, itu sebagai manusia kita pasti ada rasa tersentuh. Betul. Dan sebagai desainer gitu ya, atau sebagai seniman, apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk meringankan misalnya apa yang sedang dirasakan oleh adik-adik. Sebagai dokter pasti juga mencari, sebagai tenaga medis pasti mencari apa yang bisa dilakukan untuk meringankan beban teman-teman yang sedang sakit, gitu. Sebagai guru dia juga bisa membayangkan gitu, misalnya, oh gini ya, saya ingat rasanya dulu jadi murid nggak enak, ngafal terus, bosen terus, maka gurunya akan jadi kreatif. Dia berusaha gimana melibatkan anak dalam proses belajar ya. Kemudian high touch itu juga skill yang membangun pengertian. Gitu. Jadi membangun kemampuan mendengarkan, menyimak, bukan sekedar mendengar, tapi menyimak. Termasuk juga kalau di musik. Jadi dia bukan sekedar mendengar bunyi, tapi merasakan, tapi menyimak, membawanya ke dalam pengertian yang lebih mendalam, terhubung secara emosi, gitu. Jadi apa namanya? Musik itu bukan sekedar nyanyi atau bermain musik, tapi dia mengembangkan kepekaan terhadap ketukan, terhadap perasaan, terhadap perkembangan emosi ya. Kemudian juga ada seni itu membangun hubungan antar manusia. Kenapa kok membangun hubungan antar manusia? Misalnya nih, saya ngelihat karya ini ya, ini namanya kita sebutnya karya wastra nih. Gitu. Karya wastra itu adalah karya tekstil atau yang berhubungan dengan perkainan. Ya, ini adalah contoh wastra-wastra Nusantara. Apa namanya, dengan melalui seni ya, kita bisa tahu nih, misalnya orang nggak sekedar bilang, aduh saya suka ini bagus atau ini jelek misalnya, tapi dia bisa bertukar informasi. Oh, saya suka karya ini karena lihat deh, coraknya seperti ini, warnanya seperti ini. Saya suka.
Kemudian yang membuat juga mendapatkan informasi. Oh, ini menarik sekali. Saya sebenarnya bikin ini karena ini adalah warna khas daerah saya. Kuning melambangkan kebangsawanan, kekayaan. Misalnya biru melambangkan ketenangan, seperti itu. Jadi ada hubungan antar manusia juga yang terjalin. Orang berusaha untuk saling mengerti melalui seni, karena dalam seni tidak ada yang benar dan salah. Nah, menarik tuh Kak Kiki tuh. Berarti kalau dalam seni ya nggak ada benar nggak ada salah. Tapi kalau misalkan bagus jelek gimana tuh Kak? Sama juga, bagus jelek itu sesuatu yang relatif. Bagus jelek terus atau suka tidak suka itu sesuatu yang relatif. Misalnya saya bilang kain ini bagus sekali. Menurut siapa? Menurut saya. Iya. Kain ini jelek. Menurut siapa? Menurut saya. Itu tidak ada yang salah. Tapi di situ bisa jadi ajang pertukaran informasi dan saling membangun. Bahwa oh ini setiap orang punya hasil cipta karyanya sendiri. Baik. Ada sesuatu yang melatari pembuatan kain ini. Iya. Apalagi kalau wastra tradisional ya, wastra Nusantara itu teman-teman luar biasa kaya sekali. Kalau misalnya teman-teman suka pakai batik gitu, batik itu sangat kaya makna. Dulu batik itu awalnya adalah pasti karya raja. Oh, hanya dipakai oleh bangsawan. Bukan hanya dipakai oleh bangsawan, tetapi seorang yang ingin menjadi raja dia harus bisa menciptakan motif. Waduh. Salah satunya, gitu. Jadi kemudian mereka akan berpuasa, memikirkan. Jadi setiap motif itu punya makna. Hasil dari permenungan yang mendalam. Mungkin Sultan Hamengkubuwono siapa gitu Kak Kiki? Iya, benar gitu. Pernah membaca, pernah ini gitu. Iya, mereka juga membuat karya-karya berupa wastra salah satunya. Mereka tidak bisa membuat sendiri, tapi nanti diserahkan kepada orang yang membuat. Nunjukin, oh saya maunya begini, begitu. Iya, kepada jadi nanti dia berikan kepada artisannya. Kemudian seni ini juga membantu siapapun nih, sebenarnya bukan hanya anak-anak, tapi membantu siapapun yang terutama nih, kenapa penting? Sebagai ekspresi diri. Gitu. Balik lagi, tidak ada yang salah dan benar kok dalam seni. Dan semua orang tuh berekspresi. Kebayang kalau seseorang itu tidak bisa berekspresi, betapa tertekannya hidupnya. Jadi bisa untuk penyaluran diri Benar. juga ya Kak Kiki. Dan ketika seseorang tidak bisa berekspresi, maka yang terjadi hidupnya tidak bahagia. Dia merasa tidak dimengerti. Gitu. Dan ketika seseorang tidak bahagia, keluarganya pasti juga tidak bahagia. Jadi berpengaruh banyak gitu ya. Ketika seorang bapak tidak bahagia, istri dan anaknya juga. Ketika seorang anak tidak bahagia, mungkin karena sakit seperti tadi, keluarganya juga. Pasti ikut merasakan. Jadi semuanya gitu saling berkesinambungan. Dan ketika sebuah keluarga ini tidak bahagia, di lingkungan juga akan berpengaruh. Dan pada akhirnya sampai ke lingkup yang tentunya lebih besar gitu. Jadi seni itu sesuatu yang menjaga kewarasan. Kalau bisa dibilang menjaga kewarasan ya. Tapi bener juga ya Kak Kiki. Jadi misalkan nih lagi ini gitu, lagi ada pusing-pusing gitu. Kayaknya sambil coret-coret gambar atau nulis-nulis itu juga bisa mengekspresikan ya. Benar, apapun yang sebagai ekspresi gitu itu sangat layak untuk sangat layak untuk dilakukan. Gitu. Apapun yang membuat teman-teman, mungkin saya nggak suka menggambar, bisa musik, gitu. Saya suka kepikiran gitu kalau ada teman-teman yang bilang saya tuh nggak suka musik. Wah, dia gimana ya menyalurkan emosinya gitu, karena itu yang paling mudah ya dari audio. Kemudian gerakan mungkin nari, olahraga, gitu, ekspresif sekali kan tadi Mutia gitu. Jadi seni itu penting untuk ekspresi. Gitu, dan ekspresi itu yang membuat kita happy dan akhirnya menjaga kewarasan diri.
Nah, tapi biar sambil waras juga nih Kak Kiki, mungkin Iya. ini tadi kan yang udah Kak Kiki coba sampaikan ya Iya. materi-materinya ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat di sini tadi cerita tentang konseptual age-nya ya Kak Kiki ya. Iya, benar sekali. Mungkin kalau misalkan ada yang mau di-share dari sini, kita bisa lanjutkan Iya, boleh. lagi. Boleh dilanjut ke slide berikutnya. Tadi sebenarnya hampir semua sudah di-share ya Kak Kiki saya ya. share ya. Yang menarik nih ya, kalau kita lihat nanti di slide agak belakang, Ada di belakang, boleh Kak Maul. terus aja nggak apa-apa, langsung. Ini tapi menarik nih Kak Kiki. Oh, boleh yang tadi ya sebelumnya ya. Right brain sama ini. Nah, bukan right brain sama left brain. Nah, Iya. nah ini memungkinkan nggak sih Kak Kiki dua-duanya tuh kita punya gitu? Memungkinkan sekali. Oke. Justru itu gunanya pendidikan seni rupa. Di sekolah maupun di rumah. Kalau di rumah mungkin teman-teman bingung, orang tuanya merasa, tapi saya sendiri nggak bisa gambar, nggak berbakat seni, nggak kayak Karina tadi. Gitu. Tapi kembali lagi, saya mau ngajak para orang tua sekalian, teman-teman, balik lagi, seni itu bukan masalah berbakat atau tidak, atau berminat atau tidak. Again, seni adalah soal ekspresi. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah takut kalau misalnya saya tuh suka sebenarnya kurang menyukai bentuk-bentuk lomba. Oh, oke. Terutama sejujurnya lomba mewarnai itu saya kurang seret. Bukannya apa-apa, karena semua karya itu indah. Tapi lomba balap karung oke ya? Oke banget. Tapi karena dia bukan ekspresi pribadi, dia olahraga ya, kecepatan di situ. Tapi kalau seni itu, kalau misalnya dikompetisikan, semua karya itu indah. Indah, betul sekali. Dan mungkin misalnya ada teman-teman yang ngerasa, aduh saya tuh jelek, mewarnai misalnya cuma seperti ini gitu. Yang nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek, betul. Nggak ada yang jelek gitu. Mungkin kalau buat saya jelek karena saya jago banget mungkin. Tapi buat seseorang yang mungkin dia punya kesulitan untuk menggerakkan tangan, bisa mewarnai itu adalah sebuah berkah. Iya, betul. Gitu. Jadi balik lagi, sekali lagi selalu saya tekankan, seni adalah ekspresi. So, jangan takut untuk berekspresi. Termasuk juga anak-anak Taufan juga jangan takut untuk berekspresi apapun bentuknya ya Kak Kiki ya. Iya, benar sekali. Bisa tadi mungkin ada Karina jago pelukis, ada kayak Mutia yang dia senang bernyanyi. Iya. Gitu ya. Jadi kembali lagi ke soal cita-cita. Seni itu kan menghidupkan imajinasi. Oke. Gitu. Dan orang itu tidak bisa bercita-cita kalau dia tidak bisa membayangkannya. Nah, untuk membayangkan itu berarti kita membutuhkan kreativitas. Iya, seni membantu dia untuk bisa membayangkan sesuatu, mengimajinasikan. Jadi kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk melihat, untuk meng-create. Ya, kreativitas untuk meng-create, untuk menciptakan sesuatu. Nah, gimana dia bisa menciptakan sesuatu? Tentunya dia harus punya pengalamannya, dia melihat. Nah, apa yang dilihat? Yang dia lihat adalah polanya. Oh, kalau saya begini, biasanya akan begini. Sehingga kalau saya mau hasil yang baru, saya harus coba cara yang baru. Kemudian yang berikutnya, yang dia lihat adalah peluangnya. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk, saya harus menciptakan apa nih? Apa yang bisa saya lakukan untuk menjawab peluang ini? Atau melihat tantangannya, gitu. Wah, Indonesia nih kayaknya seperti ini. Oke, saya akan menciptakan hal seperti ini supaya bisa membantu lebih banyak orang misalnya. Gitu. Oke, jadi tadi kalau misalkan yang otak yang logis, mungkin dia tidak akan ada kreativitas ya Kak Kiki ya. Jadi dia mungkin, oh ya udah yang ada bagaimana saya ikutin. Gitu. Iya, lebih ke dia otak itu lebih ke sesuatu yang melestarikan sesuatu yang sudah ada. Iya. Nah, ini ada contoh yang menarik. Nanti di belakang boleh. Coba boleh di ini.
Belakang lagi dia ada di nah ini dia. Oke. Sebenarnya yang barusan yang lukisan-lukisan itu ada beberapa lukisan yang sebelumnya ini. Sebelumnya. Nah, ini ada lukisan Kak Mira. Menurut Kak Mira lukisannya bagus nggak? Buat saya semua lukisan bagus Kak Kiki. Nah, bagus ya. Gitu. Ada keindahan di situ. Hanya apa? Orang itu hanya bisa menciptakan apa yang dia rasakan. Oke. Jadi ketika kita melihat lukisan ini bagus, berarti orang ini bisa merasakan keindahan. Ya. Tapi yang menariknya adalah siapa sih sebenarnya yang melukis ini? Yang melukis ini ada di gambar selanjutnya, Kak Maul. Wah, justru adalah Adolf Hitler. Oke. Jadi yang menarik, Adolf Hitler ini dulu ingin masuk sekolah seni. Oke. Tapi dia nggak keterima. Dia nggak keterima, dan karena dia nggak keterima, dia malah masuk militer. Dan akhirnya seperti yang kita tahu sejarah, dia akhirnya menjadi seorang yang bisa dibilang penjahat perang ya. Itu penjahat perang gitu. Dia membunuh sekian juta orang atas nama ideologinya. Saya berandai-andai, seandainya saja dia dulu tetap masuk ke pendidikan seni, meskipun dia sudah berada di militer, Holocaust mungkin tidak akan terjadi. Iya, betul. Gitu. Atau bahkan mungkin dia tidak advocate peperangan, tapi dia malah advocate perdamaian. Iya. Gitu. Karena tadi gitu, sebelumnya dia orang yang mampu melihat keindahan. Tapi dengan apa yang dia lakukan itu juga sebuah feedback bahwa dia tidak lagi mampu melihat keindahan itu. Dia tidak mampu berempati pada orang. Dia tidak mampu menerima perbedaan. Karena salah satu karakteristik seni adalah menghargai kebinekaan. Jadi kalau misalkan anak yang terbiasa berekspresi, terbiasa menggunakan otak kanan, itu pasti dia akan dapat lebih mudah gitu ya menerima perbedaan-perbedaan yang ada gitu ya. Iya, karena sekali lagi di seni tidak ada benar atau salah. Betul. Bahwa semua orang itu unik, semuanya punya ide yang berbeda, dan semuanya sama layaknya untuk dihargai. Oke. Berarti gitu. ini mama-mama ya, termasuk saya yang kadang-kadang anaknya, aku pengen gambar ini, jangan gambar ini aja. Waduh, itu sebenarnya menghalangi ekspresi dia ya. Jadi untuk para orang tua, bebaskan aja. Bebaskan. Misalnya anaknya bapak ibu nih, tiba-tiba mewarnai matahari kok warnanya hitam, misalnya. Ya, ketimbang gitu dimarahi gitu, kok kamu hitam sih, ini nggak bener nih, salah gitu. Tapi itu justru bisa digali. Ini apa nak? Oh itu matahari kok warnanya hitam. Biarkan dia bercerita. Oke. Gitu, biarkan dia bercerita. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa mendapatkan informasi dari situ. Kenapa dia? Iya, dan yang informasi dan itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk langkah selanjutnya. Misalnya mungkin kalau dia mau gambar matahari hitam, dia bilang saya sedih. Karena kayaknya matahari udah nggak ada lagi nih, mungkin corona dia merasa sedih apa. Betul. Kita bisa tahu, oh kita bisa kasih pengertian, atau bahkan untuk orang dewasa itu bisa mendeteksi gangguan kejiwaan, kesehatan mental ya. Ya, karena misalnya dia depresi, jadi di rumah terus. Jadi dia tahu misalnya, oh sebaiknya kamu ke psikolog atau ke psikiater bahkan gitu ya. Jadi itu bisa sangat membantu, sangat terkait. Seni itu sangat terkait erat dengan jiwa manusia. Oke. Berarti bagian dari kesehatan jiwa juga dan tampilan ekspresi diri. Oke, Kak Kiki. Nah ini mungkin waktu kita sudah agak mendekati akhir nih, Kak Kiki boleh mungkin wah iya tuh di aba-aba kan 3 menit lagi. Mungkin ada nggak kesimpulan atau materi yang di akhir-akhir yang ingin disampaikan lagi? Silakan, jadi Kak. Seni itu tidak hanya untuk orang yang berminat atau berbakat. Seni itu adalah milik semua orang. Itu adalah ekspresi pribadi yang penting sekali untuk menjaga kesehatan jiwa kita.
Mungkin nih slide-nya juga bisa diganti. Iya, boleh diganti. Boleh diganti slide-nya. Tadi ada saya mau nunjukin setelah gambar Hitler itu ada satu video yang bagus sekali. Iya. Saya ingin berbagi supaya teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari setelah ini ada satu video berikut setelah ini. Nah, iya, itu adalah video yang barusan. Ya, kita lihat ya. Ini seorang gadis kecil ya dengan kelainan otot yang membuat dia tidak bisa kemana-mana. Angkat tangannya dan perlu ventilator untuk betapa indahnya. Dia masih kayak anak-anak lain kalau nggak sedang melukis ya dia main sama teman-temannya. Luar biasa ya. Jadi bagaimana seni itu membantu seseorang untuk tetap punya harapan, untuk tetap punya kasih sayang dan juga punya kreativitas untuk membantu orang bagaimana membuat hidup tuh menjadi lebih mudah. Jadi kalau bisa saya bilang sih satu kata terakhir, seni itu yang membuat hidup itu layak untuk dijalani. Wow, luar biasa Kak Kiki, itu dalam banget, dalam banget. Terima kasih dan semoga kalau yang saya bisa simpulkan dari Kak Kiki bahwa selama ini mungkin kita berpikir bahwa kita bisa hidup itu istilahnya hanya mengikuti rules, mengikuti logika yang ada, tetapi ternyata juga butuh kreativitas dan seni akan membantu kreativitas kita, membantu kita juga untuk menikmati hidup gitu ya, menikmati hidup, berekspresi peka dengan orang lain, dan sehingga bisa terbayangkan seorang anak dengan kreativitas, dengan kepekaan gitu ya, itu pasti akan menjadi luar biasa ke depannya. Dan dari situ cita-cita yang luar biasa juga akan terbangun. So terima kasih Kak Kiki. Sama-sama Kak Mira. Iya, senang sekali. Senang sekali berada di sini, sebuah berkat buat saya. Alhamdulillah, terima kasih Kak Kiki. Nah, teman-teman, mungkin dari tadi yang adik-adiknya, teman-teman dari Taufan bertanya, kakak, aku agak nggak ngerti. Nah, ini habis ini bagian aku dong, aku mau ini nih, mau denger sesuatu, mau denger cerita. Nah, jangan kemana-mana, sehabis video dari cerita anak Taufan ini akan ada storytelling. Nah, storytelling ini ceritanya seru banget gitu ya, cerita seru banget, akan diceritakan oleh salah satu teman kakak ya, teman kakak yang dia itu otak kirinya itu kuat banget gitu. Tetapi buat teman-teman dari Taufan, dia men-challenge dirinya sendiri, saya harus bisa lebih dari yang sekarang. Nah, akhirnya dia mengasah otak kanannya seperti yang tadi Kak Kiki ceritakan. Melalui storytelling. Melalui storytelling. Nah, langsung aja setelah cerita dari anak Taufan akan kita lanjutkan dengan storytelling dari Kak Harli dan Kak Ihan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini cerita dari ini Taufan, silakan tim operator. Aku 8 tahun. Aku di rumah berempat bersama ayah, ibu, dan adikku. Aku senang bermain ayunan. Aku senang bermain dan berenang. Dan impianku ingin sembuh dan melihat dengan jelas.
yang terlahir. Karena aku akan ingin cita-citaku menjadi guru dan hafizah. Segala yang Aku ingin di masa mendatang aku hanya ingin kita bahagia bersama keluargaku, dan artis yang aku sukai adalah Sabian karena suaranya sangat bagus dan aku sudah menyukainya dulu. Inilah ceritaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fitra. Umur saya 13 tahun. Saya tinggal di Jakarta Timur. Saya mengalami penyakit leukemia sejak usia TK. Saya menjalani kemoterapi sudah 2 tahun dan sekarang saya pernah mengalami relapse 2 kali, dan saat ini saya sedang menjalani kemoterapi yang relapse kedua. Saya bersemangat untuk sembuh dari penyakit leukemia ini karena saya didampingi oleh kedua orang tua saya, jadi saya bersemangat sekali. Cita-cita saya ingin menjadi dokter hematolog agar bisa menyembuhkan anak-anak yang terkena penyakit leukemia seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan yang terbaik. Tak ada manusia, Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana nih kabar adik-adik semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Allah SWT. Barusan kita sama-sama menyimak tentang seminar yang luar biasa, yaitu bagaimana mendesain tentang masa depan kita semua. Kita sebagai generasi penerus harus optimis untuk menatap masa depan. Nah, kali ini Kak Ali dengan Kak Ihan nah, akan bercerita nih. Ayo, angkat tangan yang setuju kakak di sini bercerita. Wah, luar biasa, banyak juga ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan mulai cerita ini, dan cerita ini kita kutip dari websitenya andriwongso.com. Mau dengar ceritanya? Cerita dimulai. Di sebuah lepas pantai, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main. Tiba-tiba diterjang ombak pantai yang teriak tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang itu, seekor kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu kepada ibunya sambil terus menangis. Tolong aku, Ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain bersama dengan teman-temanku. Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu ia ucapkan. Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu itu tentu sangat menyakitkan.
tapi tetaplah semangat dalam melawan rasa sakit dan pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini. Hari itu berlalu menjadi hari yang amat menyakitkan bagi kerang kecil. Nasihat ibunya sudah dituruti, namun sakit akibat tusukan sudut tajam pasir itu terus menyiksanya hari demi hari. Begitupun seterusnya. Saat sakit masih menyiksa, saat itu pula lah si kerang kecil terus berusaha membalut pasir itu dengan getah lembut yang dimilikinya sebagaimana nasihat oleh ibunya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang sangat lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang sangat halus. Lama-kelamaan adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik, besar dan indah. Ibu, ini apa? Itu adalah mutiara. Mutiara itu hadir berkat perjuanganmu melawan kesedihan dan kepedihan. Kesabaranmu melawan rasa sakit itu berbuah manis pada akhirnya, nak. Wah, aku senang sekali, Ibu. Bersyukurlah kepada Tuhan karena perjuanganmu tidaklah sia-sia. Akhirnya hari itu kerang kecil mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana ia bisa mengolah rasa kepedihan itu bisa menjadi sesuatu yang berbuah manis. Nah, mungkin saat ini ada adik-adik yang saat ini kondisinya dalam kondisi sakit. Nah, ya tetap bersabar dan terus berdoa, yakin bahwa Tuhan akan mempersiapkan sesuatu yang indah di ujung sana. Yakinlah itu. Ingat juga bahwa sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Begitu Kak Hari. Wah, luar biasa Kak Ihan ya. Iya. Ceritanya memberikan manfaat yang luar biasa, bagaimana buah kesabaran itu ternyata memberikan manfaat yang luar biasa. Ketika kerang kecil tadi sakit, ternyata ketika dia mengikuti nasihat ibunya, buah kesabaran menahan sakitnya berbuah mutiara yang sangat luar biasa. Nah, itulah adik-adik pentingnya bagaimana kita mengelola sabar kita. Apa yang mungkin kita rasakan hari ini bisa jadi itu adalah rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Bahwasanya Tuhan punya rencana terbaik buat kita. Suatu hari itu nanti akan berbuah pada sebuah kebaikan tentunya buat kita semuanya. Iya benar. Kak Ihan. Oh iya Kak. Kenapa? Kak Ihan kan di sini bawa teman. Iya benar. Kenalin dong sama teman-teman yang di rumah. Oh, teman-teman mau kenalan? Iya, boleh. Oh, Silakan gitu. kenalin. Siap. Tar. Tungguin aku. Ya. Halo Kak Hari. Hai. Halo teman-teman. Halo. Teman-teman butuh hiburan tuh katanya. Oh iya, bisa nggak Somat joget? Oh, Kak gitu. Ihan kan bisa beatbox tuh. Oh gitu. Iya. Ayo sebelum kita tutup, terakhir deh Somat sama Kak Ihan yang beatbox gimana? Setuju aja Kak, setuju. Ayo coba. Oke. Siap-siap ya, ikutin Kak Ihan. Oh, keren nih adik-adik ya. Ternyata Somat bisa
duet nih sama Kak Ihan main beatbox. Wah, luar biasa. Baik teman-teman, karena waktu kita terbatas, Kak Ali sama Kak Ihan dan Somat undur diri pamit. Semoga adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap yakin tentang masa depan. Demikian dari Kak Ali, Kak Ihan dan Somat, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, terima kasih Kak Harli, Kak Ihan dan Somat. Aduh keren banget. Tadi saya ngelihatnya kayaknya Kak Harli udah mau joget-joget. Saya juga mau ikutan joget-joget gitu ya. Tapi ternyata waduh waktu juga yang membatasi sehingga tidak bisa lama tuh tadi kayaknya beatboxnya. Nah mungkin nanti kita ketemu lagi ya Kak Ihan, Kak Harli, dan pastinya Somat. Kayaknya saya belum lihat Somat, katanya jago juga nari apa namanya, jago juga tuh nari-narinya. Nah itu baru kelihatan satu tadi tuh Somat. Nah mungkin terima kasih ceritanya Kak Harli dan Kak Ihan. Aduh senang sekali dengar ceritanya dan pastinya luar biasa ya tadi storytellingnya dikemasnya menarik banget. Nah sekarang mungkin ini adalah yang ditunggu-tunggu ya oleh teman-teman dari anak-anak Taufan. Kan dari tadi kita sudah lihat tuh beberapa video-video yang mengikuti anak-anak yang mengikuti lomba bercerita. Nah nggak semuanya bisa kami tampilkan karena batasan waktu juga. Mohon kakak mohon maaf ya. Tapi kita coba dari seluruh yang sudah mengirimkan video ini coba dibikinkan kompilasi videonya. Nah, yuk kita saksikan bersama yang sudah mengirimkan video berceritanya sebagai berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fitra. Saya Ceci Atipura Tena. Assalamualaikum, halo, namaku Karina Ramadhani. Saya Miftahul Huda Ramadan dan biasa dipanggil Rama. Aku Siapa nih? saya semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sobat, perkenalkan nama saya Muhammad Erlangga. Assalamualaikum Mutia. Waalaikumsalam. Ini namanya siapa sih nama lengkapnya? Mutia Nasiba. Umur? Nama aku Hafiz Selvi Musyafa. Nama saya Nona Beda Putulandari. Aku nama aku Muhammad Hidayat. Cita-citaku ingin menjadi dokter. Saya mau jadi dokter. Cita-citaku ingin jadi dokter. Jadi apa? Mutia, cita-citanya apa sih? Dokter kulit. Oh, Mutia mau jadi dokter. Iya. Emang kenapa pengen jadi dokter? Nyembuhin orang. Oh, pengen nyembuhin orang, pengen nolongin orang gitu. Cita-citaku ingin menjadi guru. Aku ingin di masa depan mendalang, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Aku ingin menjadi dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-citaku menjadi guru dan nafisah. Aku menjadi dokter. Dan cita-citaku ingin menjadi pemain bola dunia. Cita-citaku aku ingin menjadi Cita-citaku dokter. Cita-cita saya ingin menjadi dokter hemat agar bisa menyembuhkan anak-anak yang terkena penyakit leukemia seperti saya. Cita-cita saya adalah menjadi orang sukses agar bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Cita-citaku ingin sekali menjadi YouTuber yang terkenal agar bisa dikenal seluruh dunia, karena aku ingin membuat kedua orang tuaku bangga dan bisa membuktikan kepada dunia kalau penyakitku bisa disembuhkan. Di masa mendatang, jika Tuhan masih memberi aku umur panjang, aku ingin sekali menjadi tokoh di No Limit, yaitu YouTuber yang terkenal di Indonesia. Semoga Tuhan mengabulkan doa dan harapanku. Amin. Jangan menyerah, jangan menyerah.
luar biasa sekali. Ya, mohon maaf, ternyata kita belum bisa menampilkan seluruh cerita dari video cerita dari anak-anak Taufan, tapi kakak luar biasa bangga sekali dan kakak mendoakan yang mau jadi dokter, guru, hafizoh, pelukis, pemain bola terkenal dan sukses. Semua cita-cita anak-anak Taufan dikabulkan di masa mendatang dan juga tetap semangat, jangan menyerah. Nah, dari 19 cerita anak-anak Taufan yang dikirimkan, ya, semuanya itu akan mendapatkan hadiah. Yeay. Tapi kami harus memilih dari 19 cerita yang masuk, akan ada 5 cerita yang menjadi pemenang utama, di mana 4 cerita menjadi pemenang dan 1 cerita menjadi juara satunya. Nah, kita lihat yuk siapa yang menjadi pemenangnya. Sudah nggak sabar nih. Iya. Oke, sudah bisa ditampilkan ceritanya? Oke. Iya. Oke, kita akan tampilkan ini saking deg-degannya siapa ceritanya. Yuk, silakan di-share. Suaranya belum ada. Ada. Selamat kepada 5 video terbaik, yaitu Ade Kois, Ade Mutia, Ade Karina, Ade Talisa, dan juga kemudian juara utamanya adalah Fitro. Selamat. Yeay. Buat yang lain, semuanya juga mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya akan kakak kirimkan kepada Yayasan Taufan, kepada pengurus Yayasan Taufan, dan juga kami akan mengirimkan kuota untuk mengikuti acara ini, gitu ya. Jadi nanti kuota ini bisa digunakan untuk adik-adik sekolah online. Jadi tetap semangat, tetap belajar, dan tetap gapai cita-cita adik-adik. Nah, setelah pengumuman pemenang ini, ya, kita sudah akan berakhir acaranya. Namun, kakak mendapatkan kabar baik, kabar gembira ini dari teman-teman kakak, ya. Di sini kakak ada berlima, ya. Kita ada berlima, ada Kamira, ada tadi yang jago storytelling, gitu ya, storytelling dadakan, namanya Kak Harli. Terus kemudian ada Kak Surya dan Kak Wisnu yang selama ini berinteraksi dengan teman-teman dari Yayasan Taufan, dan ada teman kakak di ujung sana, di Bandung sana, yaitu Kak Wahyu yang berjuang mencari sponsorship untuk acara ini. Dan luar biasa, selama kakak memandu acara ini, tadi teman-teman kakak yang berempat itu mencari sponsorship dan menghasilkan donasi tambahan sebesar 3 juta rupiah untuk komunitas Taufan. Jadi semoga bisa dimanfaatkan untuk membantu adik-adik yang lain, dan semoga berkah, dan ini juga menjadi semangat dan tambahan dan
motivasi bagi Bapak dan Ibu orang tua dari anak-anak Yayasan Taufan. Nah, sekarang kita sebelum tutup kita akan berdoa bersama. Sudah ada di sana alhamdulillah dari Kak Surya yang akan membacakan doa. Silakan Kak Surya. Nah, Kak Surya ya. Kak Surya lagi sibuk ngurus transfer tapi kayaknya Kak yuk Kak Surya. Atau di sini aja Kak, sebelah saya Kak. Bentar, bisa. Kita dengar ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu, adik-adik dari komunitas Taufan dan Bapak Ibu dari PPM. Kami dari mahasiswa PPM 68, alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan hari ini. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semua, membawa keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul dalam rangka acara yang mulia untuk saling mengasihi sesama, berbagi untuk mengurangi beban saudara kami di komunitas Taufan yang sedang ikhtiar berjuang untuk kesembuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berilah keberkahan dari acara kami agar PPM lembaga kami mencarimu terus menjadi yang terdepan, unggul menghasilkan alumni yang berkontribusi untuk bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Pengasih, mohon berikan keberkahan kemudahan untuk para donatur yang mendukung acara hingga terselenggara dengan baik. Ya Allah yang Maha Penyayang, mohon berikan kebaikan, kemudahan bagi seluruh mahasiswa PPM khusus Angkatan 8 beserta panitia dalam menyelesaikan studi dan menjalani karir dan peran di masyarakat. Mohon ridho dan kasih sayang-Mu untuk pengurus komunitas Taufan, para orang tua dan adik-adik yang sedang berjuang untuk kesembuhan. Semoga segera disembuhkan, kembali bisa menjalani aktivitas menggapai cita-citanya. Amin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga doanya dikabulkan. Dan demikianlah acara kita hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bersama sekitar 1,5 jam ini. Terima kasih Ibu dosen kami yang terhormat dan kami sayangi sekali Ibu Dwi Idawati, dan juga kepada teman-temanku di MMA PPM 68 dan juga kelompok 1 yang keren banget. Terima kasih. Sampai berjumpa.